Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hermina. Dokter Nanda dan sahabat Hermina. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Hermina Bogor. Saya dengan Dokter Ananda. Hari ini kita akan mengulik tentang sering alami haid tidak teratur. Apa sih penyebabnya? Untuk hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu narasumber kita hari ini dengan Dokter Garini Paramita SPOG. Selamat siang dokter. Selamat siang Dokter Nanda, selamat siang sahabat Hermina. Saya memperkenalkan diri dulu ya, katanya kan tak kenal maka tak sayang, maka saya kenalin sedikit. Nama saya Dr. Garini Paramita SPOG. Saya berpraktek di Hermina Bogor. Sudah lama sekali saya di sini. Seperti itu ya mungkin Dokter Nanda. Iya, saya lulusan UI tahun berapa ya, udah lama banget deh pokoknya udah lupa. Iya. Gimana Dokter Nanda? Di Hermina sudah berapa lama dokter? Saya di Hermina udah sejak Hermina berdiri tahun 2003 kalau nggak salah ya. Sudah lama ya dokter banget, ya. 20 tahun ya dokter ya. Iya, oke dokter. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang haid ya dokter. Setelah itu, jadi ada beberapa sahabat Hermina mungkin di rumah dok yang merasa khawatir sebagai wanita. Ada beberapa saat pasti ada siklus haid yang tidak normal, seperti mungkin tidak haid sama sekali, haidnya memendek, memanjang, atau tidak sama sekali dok. Jadi hari ini kita akan membahas itu ya dokter ya. Iya, jadi sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Hermina yang sudah kita tampung dan akan kita kulik hari ini ya dok. Oke. Iya, mungkin boleh kita bahas saja langsung ya dokter ya. Jadi dari pertanyaan yang pertama, mungkin sahabat Hermina sendiri ada pertanyaan yang pertama, apa sih dok menstruasi itu, dan baiknya atau normalnya pada usia berapa wanita mulai menstruasi dok? Iya Dokter Nanda dan sahabat Hermina, sebetulnya yang dikatakan menstruasi itu adalah keluarnya darah dari vagina. Tetapi darah ini berbeda, bukan seperti kalau kita luka misalnya. Kita kan kalau luka kan berdarah ya. Nah itu darah menstruasi tidak seperti itu. Darah yang keluar dari vagina yang kita sebut sebagai menstruasi adalah lepasnya sebagian atau seluruh dari lapisan endometrium, di mana lapisan endometrium ini adalah lapisan rahim terdalam ya, yang dikeluarkan melalui vagina sesuai dengan siklusnya. Jadi sebetulnya sih menstruasi ini itu suatu proses dari organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, kalau tadi Dokter Nanda tanya mulai kapan ya. Betul. Nah, awal haid seorang wanita itu disebut sebagai menarche. Nah, biasanya rata-rata wanita itu mengalami menarche atau haid pertama kali pada usia 12 tahun. Tetapi sekarang Dokter Nanda, di lapangan itu saya banyak sekali menemukan pasien-pasien saya umur 7 tahun, 8 tahun itu mereka sudah menstruasi. Gitu ya, iya, tapi itu mungkin kemungkinan itu karena gizi sekarang itu kan jauh lebih baik ya, gizi anak-anak sekarang. Beda seperti mungkin zaman saya dulu mungkin ya. Gitu sih sebetulnya Dokter Nanda. Betul dok, mungkin karena pola makan dan gizi yang sekarang ya dokter ya. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama sudah terjawab, lalu kita ke pertanyaan selanjutnya dokter. Jadi ada sahabat Hermina ada pertanyaan nih dok, bagaimana sih kategori haid itu tidak lancar, dan apa aja sih penyebab haid itu tidak lancar, seperti itu dokter. Oke Dokter Nanda dan sahabat Hermina, sebelum kita tahu haid kita tuh lancar apa tidak, normal apa tidak, kita harus tahu dulu sebetulnya yang normalnya itu seperti apa. Nah, di sebelah saya ini sudah ada gambar ya, sudah ada gambar. Nah, ini adalah gambar rahim seorang perempuan, gambarnya seperti ini. Dan endometrium yang tadi saya katakan dikeluarkan pada saat haid itu adalah lapisan terdalam. Nah, ini saya potong, saya pindahkan ke sini ya, ke bawah ya.
Nah, ini adalah gambar endometrium ya, di mana setiap bulan siklus tuh dia akan dikeluarin tuh endometrium dikeluarkan, kemudian setelah dia keluar kemudian ditumbuhkan lagi sampai pada titik tertentu dan tidak ada kehamilan, dia akan dikeluarkan lagi dan ini akan berlangsung terus menerus setiap bulan. Nah, siklus ini akan berulang terus dan yang normal adalah antara 21 sampai 35 hari dengan jumlah atau volume darah yang dikeluarkan itu sekitar 80 cc. Jadi kalau misalnya haid kita itu lebih cepat dari 21 hari atau lebih lama dari 35 hari, itu sudah bisa dikategorikan sebagai di luar yang normal. Termasuk kalau haidnya itu banyak sekali misalnya ya, sampai bergumpal-gumpal misalnya, atau mungkin malah sedikit sekali hanya flek-flek saja, dan itu sudah termasuk dalam kategori sebuah menstruasi yang di luar normal. Gitu Dokter Nanda. Baik, jadi memang dipengaruhi oleh dua ya dokter. Pertama dari panjang siklus haidnya berapa hari, betul. Dan memang dari volumenya ya. Itu poin yang kita dapat ya teman sahabat-sahabat Hermina. Jadi mesti diperhatikan lagi nih terkait panjang siklus haidnya dan volumenya ya. Jadi mungkin itu sudah terjawab ya dokter ya. Untuk penyebabnya sendiri dokter, kadang beberapa sahabat Hermina merasa kok menstruasi saya tuh penyebabnya apa sih, bisa terlambat atau misalnya tidak lancar seperti itu. Iya, jadi sebetulnya kekacauan dari menstruasi pada seorang wanita bisa aja secara fisiologis ya. Fisiologis tuh artinya memang sebetulnya dia bisa nggak ada, misalnya pada saat kehamilan itu normal ya. Jadi pada saat kehamilan seorang wanita memang tidak mengalami menstruasi, atau mungkin pada saat dia menyusui, pada saat sedang menyusui di mana hormon menyusui itu sedang berperan, maka menstruasi pun menjadi tidak baik, tidak seperti yang normalnya. Nah, kalau yang patologis atau yang di luar normal itu bisa saja terjadi, misalnya faktor stres. Jadi nggak boleh stres Dokter Nanda, baik stres pikiran, stres psikis, ya perasaan itu banget amat sangat akan mengganggu poros dari pusat hormon perempuan yang ada di otak. Betul. Di poros hipotalamus hipofisis namanya, dan itu menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan kekacauan dari hormon atau dari menstruasi itu sendiri. Kemudian yang sekarang banyak terjadi itu gaya hidup tuh Dokter Nanda. Nah, gaya hidup kadang suka ada yang merokok barangkali ya, minum alkohol seperti itu. Punya gaya hidup yang tidak yang kurang sehat lah gitu, yang menyebabkan obesitas itu juga mempengaruhi itu dokter. Terus yang lainnya juga misalnya ada kelainan organ, seperti ada tidaknya miom, mungkin ada polycystic ovary ya, mungkin one day kita akan bahas lagi ya mengenai PCOS ini. Kemudian ada satu lagi yang mengganggu hormon kita dan mengganggu menstruasi kita, yaitu penggunaan dari alat kontrasepsi, terutama alat kontrasepsi yang bersifat hormonal. Seperti mungkin sahabat Hermina udah tahu ya, misalnya kayak penggunaan kontrasepsi pil atau susuk barangkali, atau yang suntik. Nah, itu membuat haid kita kadang ada, kadang enggak, kadang berbulan-bulan tidak ada gitu ya, kadang haid terus. Nah, itu bisa mengganggu siklus menstruasi kita Dokter Nanda. Oh iya, baik. Jadi memang ada banyak faktor ya dokter ya, betul. Penyebab dari tidak lancarnya haid, dan salah satunya mungkin yang paling untuk mungkin sahabat Hermina yang belum berkeluarga, yang pertama stres dan gaya hidup. Nah, betul, ya. Jadi betul. memang berpengaruh sekali ya dokter ya, stres betul, itu ya. Betul. Oke, baik dokter. Jadi untuk
pertanyaan selanjutnya dokter, ada sahabat Hermina yang menanyakan, jadi pada saat haid itu kan biasa ada sahabat Hermina yang merasakan kok ini ya saya nyeri payudara atau nyeri perut bawah sampai nyeri kepala seperti itu dokter. Nah itu hubungannya apa sih dengan menstruasi gitu? Iya, tadi sebetulnya dokter Nanda sebutkan ya, seperti sakit kepala, kemudian sakit perut bagian bawah, tegang di payudara, itu sebetulnya hal yang normal terjadi. Orang biasanya menyebutnya PMS tuh dokter Nanda, premenstrual syndrome. Dan ini biasanya terjadi antara 1-2 minggu sebelum mensnya keluar biasanya dok. Dan itu karena perubahan hormon, jadi sebetulnya sih normal saja sih, nggak apa-apa. Oke, berarti fisiologis atau normal ya dokter ya? Nggak apa-apa. Ada nyeri payudara, terus nyeri kepala, nyeri pinggang biasanya ya dokter ya. Kecuali kalau nyerinya berlebihan ya dokter Nanda, itu harus pergi ke dokter. Kita harus cari adakah kelainan organ di situ ya. Benar. Oke, lalu dok ada pertanyaan selanjutnya dari sahabat Hermina, apakah benar dokter ada mitos atau kabar gitu ya, maksudnya dari zaman dulu pada saat kita haid apa emang kita tuh nggak boleh minum air es gitu ya? Iya betul itu mitos apa nyata biasanya gitu ya? Iya dong. Sebetulnya gini sahabat Hermina, badan kita itu pintar, jadi kalau kita minum air es ya, itu maka suhu dingin yang ditimbulkan oleh es atau air es yang kita minum itu akan dinetralisir oleh tubuh kita. Jadi dia akan disesuaikan dengan bagaimana suhu tubuh kita. Jadi air es atau es yang kita makan atau kita minum itu dokter Nanda itu tidak akan membuat darah kita beku, termasuk darah menstruasi. Jadi sebetulnya sih boleh-boleh aja, apalagi penggemar es ya, nggak apa-apa dok, nggak apa-apa, boleh. Berarti mitos ya dok ya? Iya itu mitos. Ya. Jadi memang tidak ada pengaruh ya sahabat Hermina terkait dengan konsumsi minuman atau makanan yang es dengan saat haid. Iya boleh lah. Boleh saja tapi jangan berlebihan ya. Iya nanti batuk. Nanti jadi obesitas lagi juga dok. Nah, obesitas baru mengganggu tuh ya dokter ya. Baik dokter. Lalu dok ada pertanyaan selanjutnya dari sahabat Hermina dok, jadi apa aja sih yang harus diwaspadai atau harus jadi note gitu ya dok ya terhadap gangguan haid seperti itu dokter? Iya, sebetulnya yang paling krusial atau yang kita betul-betul harus diwaspadai oleh para sahabat Hermina pada saat kita menstruasi adalah jumlah dari darah haid yang keluar. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau seorang perempuan mengalami menstruasi yang berlebih, banyak sekali keluar darah, yang kita takut adalah anemia. Betul ya dokter Nanda ya? Nah, anemia itu ditandai dengan penurunan hemoglobin. Padahal si hemoglobin ini dia yang bertugas di dalam tubuh kita membawa oksigen dan makanan. Akibatnya kalau HB-nya turun gara-gara haid yang lama atau haid yang banyak sekali, maka oksigenasi dan makanan untuk seluruh jaringan tubuh kita itu menjadi kurang baik gitu loh dokter sebetulnya. Gitu ya dok ya. Oke dok, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih dokter, kapan sih dok kita perlu berkonsultasi ke dokter jika haid kita tidak lancar gitu dokter? Iya, jadi seperti tadi ya yang sudah dijelaskan di awal bahwa apabila kita mengalami menstruasi itu lebih dari siklus kita, lebih volumenya, atau bahkan volumenya sedikit sekali, atau bahkan tidak haid sama sekali untuk berbulan-bulan, itu harus datang untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan. Kita harus cari ada apa. Apakah ada suatu kelainan di dalam tubuh kita? Adakah sesuatu yang harus diobati yang memang harus perlu
ada penanganan khusus gitu dokter Nanda ya. Betul. Atau mungkin pas datang dokternya bilang oh nggak apa, is okay, itu masih normal saja ya. Tapi yang penting jangan diabaikan, itu aja sebetulnya ya dokter itu poinnya Nanda ya dokter ya. Jadi apapun tanda-tandanya jangan diabaikan seperti itu. Oke, baik dokter. Mungkin itu dulu dari pertanyaan sahabat-sahabat Hermina. Boleh satu lagi nggak yang saya pesan? Boleh dokter. Ya, buat sahabat Hermina, kalau kita ingin haid kita menjadi lancar, normal, ya sesuai dengan siklusnya, maka yang kita harus jaga adalah keseimbangan hormon dokter Nanda. Nah caranya gimana tadi? Hidup sehat, jangan obes, olahraga, makan yang teratur, dan hindari segala sesuatu yang tidak baik kayak merokok, minum alkohol dan lain-lain. Seperti itu sahabat Hermina. Oke, terima kasih banyak dokter Garini untuk kesempatannya hadir hari ini dan bisa sharing tentang pengetahuan tentang haid atau menstruasi ya sahabat Hermina. Jika misalnya sahabat Hermina ada yang mau berkonsultasi lebih lanjut, terus ada yang mau ditanyakan langsung kepada beliau, nanti kami akan cantumkan di description box terkait jadwal dari dokter Garini ya sahabat Hermina ya. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Sama-sama dokter Sampai Nanda. ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya dokter ya. Oke. Sampai ketemu sahabat Hermina.